Yang bukan lam. Iya. Lam. Nah, kita ambil di apa itu. Langsung ambil subscribe bapak ya. Jadi kebetulan beliau ini lagi sakit pinggang. Kita coba bantu, mudah-mudahan pinggangnya enakan. Sekalian dia belajar urut kampung atau urut tradisional, gitu. Bisa bang. Sudah lama kata beliau pengen mampir ke Urut Channel. Jadi kebetulan malam ini pas momennya. Nggak bisa silaturahmi apa ya? Bapak ini pandai nari juga bapaknya. Bukan lari pak. Nah, ini dia. Ini syarat bagian ma, kalau ada gejala ma tuh enaknya terasa ya. Tapi nggak ninggalin bekas. Sakitnya cuma waktu dipijit aja. Jadi dimaini syaratnya sakit. Asam lambung, ulu hati. Dilepas enak, nggak ninggalin bekas. Tidak sampai situ, masih ada lagi. Ada 4 tahapan ya di bagian saraf. Kalau untuk Baru 2 tahapan, masuk ke tahap 3 lagi bagian saraf ini. ini berasal ke pinggang tadi itu. Tiga sudah lewat, masuk ke 4, dijepit seperti ini. Nah ini nggak enak lagi. Nah. Masuk ke tahap 5. Nah, ini tahap 5. Geli pak. Sakit pak. Jadi kalau sudah di bagian saraf, bawa telapak kaki, untuk ke atasnya tinggal enak aja ngelurusinnya. Bapak nih capek sepertinya. Untuk tutorial urut titik-titik saraf, mungkin saudara-saudariku bisa lihat di tutorial video-video saya sebelumnya, bisa dipelajari secara mandiri. Insya Allah bisa membantu orang lain juga. Apa tuh pak? Ini sebelah perut di punggung, pundak sering berat. Baru kita main ke urat pinggang, pengambilan dari saraf pinggang dulu di bagian tumit. Ini dia.
tunggu sarafnya. Di pinggang bagian dalam agak sedikit bermasalah. Jadi tidak langsung pada pinggang itu ya? Nah, tidak langsung tujuan ke pinggang, enggak. Kita ambil dulu saraf urutan dulu. Kalau bahasa Minang kita ada langkah kan, menurun mendaki. Kemudian, Iya. Asik. Kalau situ apa? Ini udah pinggang bagian luar. Oh. Ini ada kuat, enggak cuma terasa tuh enak gitu. Nah, Walaupun kuat kalau ketemu titiknya sakit ya. iya mungkin. Ini baru di bagian sini, belum kita ambil bagian sini. Nah, setelah selesai kita ambil bagian ini kebetulan bapaknya sekalian belajar, jadi dicoba dulu ke dia, kan dia memang merasakan di mana-mana titik sarafnya. Lari uratnya, ini urat pinggang bagian dalam, urat betis, semuanya satu jalur. Ini sampai ke bagian dalamnya. Lihat terasa nggak? Nah, ini bisa langsung lompat nih. Kasih apa-apa Pak? Dikasih kode kalau mau ngejar. Terbang gitu Pak. Pandai silat bapak nih, bisa mau terbang. Enggak pula kuat kan. Iya. Kayak gitu rasa sakit yang sering betis Ini lah urat betis yang sering bapak bilang tadi, Kram. sering kram, sering apa waktu dilurus, waktu membengkok kan sering tegang. Ini lah kan. Wih, keluar air mata begini Pak. Bukan enggak kuat enggak. Sekali kejut di bawah. Itu kaget itu. Ya lemasin. Dia kalau sistem urut ini jangan ditahan. Jadi kalau diurut itu bahasanya pasrah. Jadi pasrah aja mau diapain. Wih, pasrah. Tapi kalau pasrah, kalau ditahan malah lebih sakit. Jadi pasrah, nah, kan nggak terasa sakit ya kalau pasrah. Nah, apa sih? Udah pasang udah kuda, bapak 24 ya. Tapi kan nggak tinggal bekas kan? Nah, itu. Tinggal bekas keringat begini. Jadi fungsi mengelus-ngelus ini biar selaras dulu tangan nama. Jadi lagi tidak terkejut. Tadi kan terkejut tuh. masih Pak. Nah kalau ngelus-ngelus gitu semua orang bisa memang. Nah ini baru memasukkan kita karena Jadi kodok ya kan. enak ya. Ini bukan lebay guys. Jadi kalau bilang itu settingan, nggak boleh mampir ke sini kalau mau merasakan urut tradisional atau urut kampung bermain dengan saraf dan urat. Nah, ini. Kalau punya masalah ya sama coba apa? Aduh. Kalau belakangnya nggak kuat. Jadi pakai telunjuk sini aja udah terasa enak. Jadi kalau orang bilang cus pakai telunjuk ini saya juga bisa. Nah, fungsinya urat jadi bergabung urat pinggang luar dalam kena semua. Masuk ke bagian pinggang sini. Nah. Bagian luar juga. Jadi setiap titik saraf yang kita tekan atau yang kita urut itu fungsinya ada fungsi masing-masing, larinya ke saraf mana, uratnya bagaimana. Kalau untuk tutorialnya pengen tahu ya di video sebelumnya jelas saya kasih tahu gitu.
Gimana Pak? Enak? Jadi kadang pasien saya seperti ini Pak, nggak ada apa-apanya kan dulu seperti ini, saya pun sanggup gitu. Jadi kalau sudah memasukkan penekanan seperti ini Gitu Pak. Hah? Ngilu. Adalah urat yang sering kram. Ini jantung betis. Perlu saya ulangkan lagi kepada saudara dan saudariku, kalau untuk betis, maaf saya tidak mencelah, jangan diposisikan naik ke atas seperti ini. Kalau dinaikkan ke atas, tidak untuk kemungkinan bisa naik betis. Nah itu, ini jantung betis. Ini jantung. Jadi bagian sini nggak perlu kuat, sekedar aja seperti ini kan sekedar. Saya ada 3 step, step 1, step 2, step 3. Ini setengah step 1. Nah, ini setengahnya. Kalau satu pull bawah sini. Nah, di bawah sini pull. Full. Pak. Asli full. Kan sekali belajar kan, jadi tahu cepat banget. Nah, ini saya paling sering. Kalau anak kecil biasa sering kembung di sini dia ditekan seperti ini, Oh kayak perut kembung itu Pak. kembung atau sering mual. Lakukan pemijatan di sini atau di sini, insya Allah akan enakan. Setelah sudah kita hajar semua dari atas ke bawah seperti ini, nah, jadi kena semua. Gimana paten urut channel? Mantap. Kayak sesuai badan Pak. Setelah sudah, kita masuk di tahap bagian paha. Maaf ya. Ya Pak. Iya. Montok kali. Ini kalau kata, wah ini badannya super mantap nih, sehat. Pas dipijit, aduh. Mungkin efek dalam mau di Urut urut tadi kan, biasa ngurut, kalau nggak lama nggak ngurut atau mijat, ya seperti itu dampak. saraf tubuhnya tegang lagi ya Pak. Bagusnya tuh urut tuh rutinnya kayak gimana Pak? Kalau untuk urut itu bagusnya 1 bulan sekali. Satu bulan sekali itu. Ini kalau mau mengetahui ada kadar kolesterol seseorang dari sini bisa diketahui. Asli Pak ada. Kadar kolesterol lah. Wih gini. Nanti tinggi dalam arti kata bukan sudah parah, maksud itu udah kolesterol udah naik kayak gitu, kadar kolesterol lah. Berarti pasien tadi ada kadar kolesterol, dia level merah, yang pertama merah, yang kedua ngilu sampai ke rasa di pundak juga ada. Ya Pak. Ini lemas ini. Gimana mau lemas lah? Pak tegang. Ini sama, urat pinggang bagian luar sampai ke atas sama. Ini satu jalur. Pinggang bagian luar, tembus sampai ke sini. Panjang Pak. Udah siap Pak? Bismillah. Pelan-pelan aja. Sakit nggak? Oh kalau ini masih agak penting Pak. Udah kayak iblis aja. Nggak sakit dan kan? Mengilu kalau gini dah. Iya. Mungkin sih di treatment di bawah kan jadi tidak terlalu apa di atas ini. Nah, ini udah pinggang sama. Jadi kalau untuk betis ke bawah, kalau untuk paha ke atas. Itu merah. Nah, itu ini kan. Padahal kulit kita bisa merah. Kering tenggorokan
Sudah diurut itu dia memang aliran darah langsung beda. Nanti bapak lihat lewat sendiri, setelah diurut bagian kaki belah kanan dengan belah kiri, perbedaannya ringan belah mana kan gitu. Nah, ini. Contoh sering menahan air kencing. Nah ini contoh sering menahan air kencing. Baru bukan ini aja udah uyun. Iya Pak, karena kadang kerja di lapangan ya. Jadi efek sering menahan air kencing, bahasanya air kecil, itu bisa berdampak larinya ke saraf, maaf saya sebutkan Mr. P. Nah itu, iya apa bang bisa larinya ke sawat? Benar. Bahkan bisa kalau sering-sering dilakukan fatalnya bisa lemah sawat. Wow. Jadi kita perbaikin dulu ya. Apa keras sedikit. Memang sering sih Pak, menahan pipis. Kadang temponya kadang agak lambat. Lambat Pak. Kok keras saya Pak? Iya. Kalau bahasa Jambi ini namanya urat. Bahasa Jambi urat kenyek atau kan? Urat kanji. Urat kanji. Urat centilan kata orang kan? Oh, Iya, ini namanya urat centil. Bagian ini urat centil. Nah, kan centil ya. Dilelus. Nggak terasa apa-apa. Nggak boleh ditekan Pak? Enggak, dia memang awalnya memang seperti ini. Tambah Oh. Nah, dia kenapa bilang urat manja, urat centil ini contoh urat centil. Kan bengkok kan? Bengkok. Kan manja kan? Ngelihat ya. Ditahan aja, Pak. Tahan, Pak. Ditahan. Agak tekan ya, kurang enak. Yang tadi orang nggak pandai nari jadi bisa nari. Padahal pinggang tegang ya, Pak. Itu fungsinya. Iya. Mantap ngatur nafas ya. Harus jatuh. Jadi kalau rekan-rekan yang tinggal di Provinsi Jambi, maaf saya bukan untuk menggurui, untuk mencela siapapun. Jika berminat ingin belajar cara urut tradisional atau urut kampung, sebisa saya akan ajarkan. Gitu. Tapi jangan untuk ngetes saya, karena saya bukan ahli. Saya nggak ada sertifikat. Nggak ada lisensi. Nggak ada lisensi. Ngomong bakat ya gini atau tidak, ngikutin aliran tangan kemana bergerak, di mana ditipu kata orang Jambi itu. Wah. Dikit kejutin ya Bapak ya. Oh, itu tipunya dia yang sakit. Ya sinkron mana. Ini baru seperempat pun. Jangan pun. Beda dengan urut apa ya? Perbedaan antara kaki dengan kanan dan kiri mana enak? Lebih ringan mana? Ya, pasti ini lagi Mas. Itu baru separuh. Apalagi kalau dipulkan step 1. Wow, mantap. Ya jangan Pak. Mungkin di Lain lagi. gitu. Ini kan ibaratnya perkenalan. Perkenalan sekalian mau baca juga. Setiap daerah punya ciri khas urut masing-masing Pak. Benar. Kalau ini ciri khas mana? Kalau ini penggabungan dari Minang, Oh, Minangnya juga. ada Minang juga.
Kalau Minang saya sempat diajarkan salah satu seorang bahwa cara urutan ada tata caranya. Yang pertama langkah dan langkahnya urutannya, nama urut kan urutan, urut berarti berurut-urut, apa yang bilang orang urut, ada tahap-tahapnya. nah itu. Angin juga Pak. Diperi gitu ya, Bro. Perih, tapi setelah dilepas udah hilang. Nah itu Pas dipegang pas dipegang terasa nyeri, pedih, tapi dilepas nggak terasa hilang langsung. Nah itu berarti pas di titik sarafnya yang pertama. biasanya kayak dicubit kalau dicubit kan sakit tuh. Dilepas tetap sakit. Tetap sakit. Tinggal bekas lagi ya, Pak. Kalau ini nggak separah waktu lagi sayang-sayang ini tinggalin mantan. Wah itu. Kalau Apalagi ini ditinggal ini ya. Bang, apakah juga nggak ada kepandaian urut sama sekali, nggak ngerti dengan urut? Bisa bang, jadi tukang urut atau tukang pijat bisa. Bisa apa? Bisa. Caranya? Caranya belajar dengan urut jangan. Promosi deh, Pak. Promosi. Oi. Oh, masa iya bang bisa kan? Bisa. Kalau nggak bisa kenapa harus ada seperti terapi-terapi yang ada di kota-kota kita masing-masing. Itu kan ada karyawannya, apakah semua karyawannya ahli urut, ahli pijat atau ahli terapi? Enggak. Mereka pun belajar, diajar dulu, di training dulu. Setelah lolos training, baru mereka terjun ke lapangan. Nah, seperti itu. Tapi ada satu tuh, Pak, saya belajar di urut channel yang pijit buat kepala itu, Pak. Itu mantap kali respon. Jadi setelah dibuktikan memang benar gitu ya. Kepala yang agak puyeng Dengan enaknya bisa urut manual sendiri gitu, Pak. Nggak perlu orang lain gitu ya. ini bahasanya kalau urut ini kan terasa dulu di diri kita enak, baru kita bisa mengenakan orang lain. Nah kan gitu. Wah, iya. Kalau di orang enak kita enak, dia enak ya, Pak. Iya. Jangan enak di kita, enak di orang nggak. Ini kalau kayak kata orang udah kambing, oh, itu kan pasti sakit orang kambing. Cuma saya nggak mau ditekan, ini aja nyentrum dikit. Ya. Putri. Apa? Putri. Ya, nih. Oh, biar, Pak. Ada tuh. Oh, sudah. Udah punya anak satu, Pak. Udah untuk punya. Nah, itu dia urat-uratnya. Nah. Jadi sering kram kaki ini. Kalau lagi kram tuh bisa dibengkok gitu. Bang, waktu lagi kram kaki bisa ngurut sendiri bisa. Gimana tuh? Kok ini tutorial itu? Titik-titik saya tekan. Posisinya bersilah. Oh. Nah, Tapi waktu itu kaki itu bisa dibengkok gimana tuh?
Kalau nggak bisa dibengkok, tunggu bisa dibengkok. Oh, gitu. Kalau nggak bisa dibengkok, minta bantuan orang terdekat seperti istri, orang tua, adik, kakak. Jangan musuh ya Pak ya. Ya, jangan musuh. Kalau musuh nanti kita tak mau parah. Takut terbang lagi, mau lompat lagi. Jadi kita pelannya aja. Kalau digini kan lompat nanti. Lompat ke dinding jadi cicak. Waktu yang bagus untuk urut itu posisinya bagus yang malam. Kenapa tuh Pak? Karena setelah diurut kita kan butuh istirahat. Jadi setelah diurut itu bagusnya istirahat, tidur. Besok pagi langsung mandi air hangat kuku. Wow. Oh, Baru paten. buat hasil maksimal Pak ya. Nah, untuk hasil maksimal. Dan juga kalau sudah diurut usahakan jangan mandi. Seperti orang berkerok, itu jangan mandi. Kenapa? Nah, pori-pori ini kan memekar di saat diurut itu kan pori-pori ini memekar. Begitu juga seperti dibekam, dikerik, itu kan memekar pori-porinya, melebar pori-porinya. Jadi fungsinya biar tadi minyak ini meresap ke dalam. Gitu. Tapi kalau mandi tidak ada kemungkinan minyak itu akan hilang. Jadi tinggal pori-porinya aja yang memekar. Air menjadi kalau angin bisa menjadi air kan gitu katanya. Oh. Pertama dikasih enak-enak guys. Ini rasanya urutnya Pak Rigi nih sama kayak di PHP-in cewek ya. Iya. Dikasih enak tahu tuh ditinggalin. Ya sih. Sakit coy. Sakitnya nggak berdarah. Ini nih sakit udara tapi aduh sulit diungkapkan dengan kata-kata apa. Ada Tapi dua kalau- pilihan. Tapi kalau mau tahu langsung aja urut Iya. sama urut channel. Ini tuh Pak Rigi di kartu dia. Apa? Serius loh. Ini serius, ini udah serius ya. Oh sudah. Jadi itu baru setengah step 1. Bang bisa step 3-nya. Wow, gampang. Mandi sedangkan dinding sakit Pak. Ini step 1. Kayak posisi seperti ini. Step 2-nya mana ini? Oh, Ini step 2, step 3-nya mana? Ini dia. Mana? Lebih tekanan lebih ampuh. ini kayak di taruh UFC lah langsung gitu. KO gitu kan. Jadi buat saudara-saudariku yang ingin belajar, saya ulang lagi bisa ikut tutorialnya step by step. Mudah-mudahan jika nggak di skip, itu mudah-mudahan Anda bisa melakukannya. Tapi kalau di skip jangan nyalain saya kalau salah uratnya. Karena nggak urutan jadi. Iya. Urut anak-anak pun sama, cara titik-titik saraf sama, cuman beda penekanannya. Kalau ini tadi setengah step 1, berarti usahakan setengah dari seperempatnya. Wah, gimana caranya tuh? Berarti feeling udah tinggi nih Pak. Ya, berarti merasakan aja. Kalau kira-kiranya anak tadi biasa jajan 1.000 jadi minta 3.000, berarti efek diurut tadi. Dendam dia sakit kan?
Ini pakai penunjuk aja rasa kok. Ngempang Pak. Mungkin efek pertama kali bertemu dengan urut candal kan. Tapi kalau udah 2 ketiga, jadi Udah paham bakal sakit di mana. nah udah paham, jadi bisa ngambil ancang-ancang buat bertahan. Asli itu betul Pak. Padahal malam dingin Pak kan? Dingin ya, jadi panas berkeringat ya. Lumayan Pak. Nah, ini urat kanji gitu nyambi. Nah, Oh, oke. Kalau tadi udah dapat. nggak ada penggambaran ya kan. Ah, Berarti harus siap bertahan ya. iya, Pak. Kita lihat pertahanannya. Setengah step 1. belum bertahan tuh berarti. Belum Pak. Nah, kita kasih ancang-ancang lagi 1, 2, 3. Oh mah. Berarti masih jempol pertahanan. Belum buat gudu-gudu Pak. Dia tuh dipegang tuh sakit, tapi dilepas enak. Tapi nagih, pengen dipegang lagi gitu lah. Ya kan? Ada ya? Pengen dipegang lagi. Ada sakit Memang memang udah kencang semua Bapak nih. Posisi faktor tadi kita kerja kan yang pertama. Yang Jarang kedua, urut mungkin ya Pak. Nah, yang kedua jarang olahraga, bisa jadi juga. Olahraga memang jarang. Boleh dikatakan pernah. Tapi kalau sering olahraga juga, ya harus diurut juga, gitu. Kalau olahraga itu saraf banyak dipegang juga ya Pak. Yang bikin olahraga menyakitkan tubuh itu nggak ada pemanasannya itu. Pasir bola, Ya, pasir. sekarang baru berasa nih. Enak. Aduh. Yang kaki sebelah kanan. Ini harus dikunci dulu. Nah. Itu supaya apa? Hah? Supaya apa? Ciri khas tuh Pak. Oh, Iya. ternyata kalau channel ada ciri khas sentilan. Sentilannya. Bukan centil Pak, sentil. Sentilannya. Iya. Ini pasir. Oh, menandakan orang pesisir Pak. Bisa jadi. Yang ini motornya baru keluar. Wah. Ini kedua-dua, langsung kedua-duanya. Tapi kalau dilihat di Europe channel kok ada kayak gini respon Pak. Aduh. Jadi kalau bilang settingan ya, boleh mampir. Tapi jangan ngetes. Tujuannya mampir ke saya belajar, pengen diurut. Itu. Kalau ngetes pengen ngetes udah channel, tapi ya apa enggak? Wah, jangan. Tapi kalau bisa konsultasi dulu ya Pak. Ya. Sambil ngopi-ngopi. Di seperti ini kan. Iya, Jadi kalau tukang urut, tukang pijat dikasih kode, pasiennya bakalan itu kan. Jadi jangan dikasih kode. Nah, Asal momen-momen seperti ini momen cari. ngeprank Pak. Iya. Berarti itu buku tuh Pak.